lingkup dakwah ya, Ustazah Lulu juga dakwah, Haji Hasan juga sama dakwah. Nah, sebenarnya gini, ada yang kita sering dengar kata-kata muhasabah, ya, istilahnya bahasa Inggrisnya evaluasi. Biasanya kalau kita itu evaluasi atau muhasabah itu biasanya kan untuk diri sendiri. Tapi untuk diri sendiri yang berhubungan dengan emosinya ini dan sebagainya. Tapi untuk diri sendiri rata-rata. Nah, padahal muhasabah itu petunjuknya itu banyak sebenarnya petunjuknya itu. Dari lingkungan sekitar, nggak taunya anak itu sifatnya mirip. Emosionalnya mirip, kakunya mirip, beli-beli apa itu mirip. Kalau pingin sesuatu mirip gitu Mas ya. Bener. Pokoknya kalau nggak diberi itu jengkel, habis itu panas dingin besoknya. Meler. Saya juga nggak tahu nih, saya salah ngomong nih ceritanya. Saya salah ngomong sebenarnya. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau punya keinginan kuat, kalau nggak diberi jengkel. Kalau enggak, besok nggak dibeli, besok adem panas, pilek dan sebagainya. Itu anaknya siapa itu? Anak saya. Benar guys. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menerangkan bagaimana yang namanya muhasabah, bagaimana kita itu mengamalkan yang namanya qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, memang ayat ini sering kita dengarkan, tapi yang bagaimana sih? Nah, bagi orang tua kayak kita ini ada belajar. Kekurangan, kelebihan si anak itu ujian bagi orang tuanya. Mas Bobi, alhamdulillah sudah faham anaknya yang cewek tadi ya, yang cewek. Atau memang paling banyak banyak karakter mirip saya tuh di anak perempuan, tapi karakter-karakter yang lain ada di anak-anak yang lain gitu. Tapi nggak sebanyak yang di perempuan. Nah, ini nih gini nih biasanya. Petunjuk dari Allah Ta'ala itu harus kita pergunakan untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau kita melihat, kan kita sebagai orang dewasa insya Allah sudah bisa melihat mana yang baik, mana nggak baik nih. Anak kita tahu ini kayaknya sifatnya kurang baik. Nah ini kurang baik, ini sebenarnya ada di kita. Nah kita sebenarnya, ya alhamdulillah kalau anaknya Mas Bobi itu masih kecil-kecil nih, itu bisa sujud pada Allah Ta'ala selesai sholat, mohon ampun. Ya Allah, jika anakku si fulan ini itu dia sifat ini mirip denganku dan itu salah di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Itu orang tua itu saya angkat jempol. Itu orang tua cakep. Karena dia tidak mau menyalahkan anak-anaknya, tapi dia evaluasi. Nah, muhasabah itu salah satunya itu. Dia tahu anaknya begini, anak saya kok keras, emosional, dia ini kayaknya sifat saya ini. Kemudian dia mohon ampun, ya Allah jika sifat saya emosional dulu dengan ayah saya, dulu dengan ibu saya begitu, sehingga menurun pada anak saya, ampuni dosa-dosa saya. Sampai kapan ini kita itu mohon ampun tentang sifat-sifat itu yang tidak baik? Ya sampai anak-anak kita gede, kita lihat anak itu tuh masih punya sifat itu atau tidak. Kalau memang dari kita mohon ampun, akhirnya Allah itu mengampuni, akhirnya kan dicabut sifat yang tidak baik dari si anak itu, dicabut sama Allah nih. Kemudian anak itu mulai jadi anak yang baik, anak yang soleh atau solehah. Nah disitulah sebenarnya mulai dikurangi, boleh silahkan, tetapi tidak menutup kemungkinan ulangi terus-menerus. Nah dari situlah istilahnya orang tua itu benar-benar mengajarkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargaku dari api neraka. Contoh kenapa? Kalau sebenarnya sifat emosi itu adalah sifatnya setan, bahwasanya Rasul itu bersabda la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Berarti kalau ada orang marah itu insya Allah pasti masuk neraka. Nah kalau memang ada anak kita yang emosional seperti kita dan kita sadar, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian si anak itu atas izin Allah Ta'ala menjadi anak yang tidak emosional. Nah, ini kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Insya Allah seperti itu. Ayat itu pemahamannya seperti itu. Jagalah kamu dan keluargamu itu maksudnya. Dari api neraka. Kita dan keluarga kita. Iya. Semuanya punya kemungkinan. Dan kemungkinan memang masuk neraka. Seperti itu, dan ini jarang sekali kita pahami. Yang penting sudah sholat, nggak taunya anak itu mau gimana-gimana, terserah anaknya, ya nggak boleh juga. Nah itu tergantung pentolannya. Buahnya gimana? Buahnya ini apel ya, pohonnya apel ya buahnya pasti apel. Iya kan?
Ya ada sekali dua kali apelnya busuk. Nah ini maksudnya seperti itu. Harus kita harus kita memahami bahwa menjaga dari api neraka itu tidak cuma hanya nyuruh sholat aja, nyuruh ngaji aja, enggak. Tapi benar-benar melihat anak saya kekurangannya apa. Kalau anaknya itu keset, belajar untuk kita yang aktif. Kalau anak itu mamanya minta-minta aja gitu. Ini anaknya Mas Bobi nih. Nah itu ngerti, oh ini sifat saya yang kalau punya keinginan kuat sekali kan gitu. Mulai memohon ampun sifat yang kuat, kemudian belajar kalau melihat sesuatu di toko online atau di mana itu di Solo itu harus astagfirullahaladzim ya Allah. Belajar seperti itu. Nah dengan belajar seperti itu, insya Allah nanti anaknya tidak terlalu punya keinginan yang kuat sekali. Jadi keinginan hanya normal apa adanya seperti itu. Kalau enggak sakit itu akan menerus semuanya Mas. Yang emosional, yang kaku gimana nih? Kalau hanya kaku mikir pengen aja pilek. Kan gitu. Kan kaku nih. Mikir itu kan ada yang lihat, oh saya suka itu terus hilang kan gitu. Ini nggak kaku nih, tapi oh saya suka itu, diliatin, habis itu terus sudah kita nengok sana, di situ masih dipikirin. Nah itu kan kaku pengen namanya. Kaku pengen. Dan itu sampai rumah pikirin, besok ganti hari pikirin. Ya puyeng ininya, meler mulu. Panas. Nah, panas. Sama ini Pak Ustadz. Ya. Ini kan menurut saya ini sangat penting sekali ya, untuk juga kajian ini juga. Kalau seumpama orang tua tidak paham dengan masalah ini, dalam arti bahwa anak itu nanti melakukan dosa atau kesalahan karena sifat orang tua itu, nanti di akhirat di Ustadz ya, ketika hisab, anak ini bisa menyalahkan orang tuanya nggak Pak Ustadz? Bisa. Iya kan itu ya. Dalam hadis tidak ada cerita seperti itu dalam riwayat. Ya. Karena kan orang tua saya punya sifat begitu. Iya, nggak pernah minta punya sifat begini kan gitu Pak Ustadz. Iya. Itu bisa itu di. Iya bisa. Iya, jadi anaknya masuk ke dalam nerakanya Allah, kemudian menuntut orang tuanya karena ternyata memang tidak diajarkan, nggak dibimbing, nggak dibina, nggak dinasehatin, nggak ditegur ke arah yang baik, sampai akhirnya orang tuanya pun juga masuk dalam nerakanya Allah. Makanya bilang yang tadi. Seperti itu. Benar. Jadi itu yang harus difikirkan. Jadi bukan hanya cuma ngajarin sholatnya aja, enggak cuma ngajarin baca Qur'annya aja, enggak. Itu menurut saya penting banget itu sifat itu tuh. Iya enggak, semuanya penting karena kan Quran ini juga isinya akhlak kan banyak. Yang diabaikan, contoh nih. Allah menyuruh lintalahum, lemah lembut kamu kepada mereka nih. Sebagai seorang yang belajar taat pada Allah Ta'ala, kalimat kecil ini itu buktiin, praktekkan. Lemah lembutlah kita kepada siapapun, tidak melihat orangnya. Mau dia, mamanya kita ini yang sering dakwah ya Ustazah ya, kita hanya melihat dia dakwah, kita baru hormat. Yang nggak dakwah, disepelein, kan nggak bisa. Seperti mamanya, Assalamualaikum Ustadz, dilihat. Siapa nih? Nggak dijawab. Ya Allah. Jangan senyum. Jangan senyum. Nah, kan malah senyum. Iya. Nah, kalau senyum itu berarti ngalamin yang begitu. Kan ngalamin ya. Itu bisa ya. Itu ada yang begitu dan nggak sekali dua kali. Bener nggak ya saya ngomong ya Mbak? Iya. Nggak sekali dua kali, bener? Iya. Nggak sekali dua kali? Iya, dua kali lah. Dua kali lah. Dua kali berapa? Baru dua. Pagi dan sore. 4 kali 4. Ini kan nggak boleh seperti itu. Kita tetap harus lemah lembut kepada siapapun. Tidak melihat kalau mamanya ini pendakwah harus kita hormati atau ini satu level dengan saya. Kan enggak. Kita tetap harus, kalau bisa, kalau kita yang memahami itu malah menyapa yang ya menurut kita, ego kita itu enggak berdakwah lah. Dan bukan enggak berdakwah, intinya enggak sama menurut kita. Ini hanya kalau kita itu mau jeleknya kita gitu ya. Tetapi kan nggak seperti itu sebenarnya. Jadi lemah lembut kepada mereka, ya lemah lembutlah kepada mereka siapapun. Nyapa dibalas sapaan, umpamanya, atau ngobrol, ini kayaknya malu nih sama saya, ini kayaknya dia takut sama saya. Tahu nih kita itu sebenarnya
ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala sehingga orang lain tuh bisa malu sama kita. Segen. Nah, kita enggak, kita ngerti nih orang segen, malah diajak ngomong. Kenapa? Kita tahu dia segen. Diajak ngomong gimana kabarnya, orang itu seneng. Santai, humble. Akhirnya apa? Kita yang membuat suasana dan hati dia itu mulai akrab, itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Bener, dinilai. Loh, dinilai yang mana? Ini kan orang yang di bawah kita nih menurut derajat. Nah, kita ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Kita ngamalin ayatnya. Wa ibadur rahmanil ladina yang sunna alal addi hauna. Apa artinya? Dan hamba-hamba Allah yang dikasihi adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, orang yang rendah hati itu apa? Orang yang dia dari sisi keilmuan ditinggikan oleh Allah Ta'ala, tapi dia tetap melihat orang lain itu kayak temennya, kayak sama. Dia tidak melihat dianya tinggi. Ini ayat ini masuk. Begitu, apalagi dengan orang tua kita yang sifatnya sama. Nah, kita kan paham kalau sudah begitu. Nah, kalau kita ingin menolong orang tua kita, ayo kita mencoba belajar taat pada Allah Ta'ala. Yang dulunya tadi kita cerita, kita disuruh lemah lembut kepada siapapun orang, kita nggak mau. Ini yang ngerti nih. Allah menyuruh fa'fu anhum. Maafkan mereka. Loh, ini kan harus jelas. Kenapa Allah menyuruh memaafkan? Berarti intinya begini nih. Berarti intinya kita yang benar dari suatu masalah, tapi Allah menyuruh maafkan mereka. Karena apa? Karena kebodohannya, karena ketidaktahuan ilmunya, keterbatasannya. Allah menyuruh kepada kita maafkan dia. Kita nggak mau. Loh, kan akhirnya begitu. Akhirnya kita sendiri yang Muslim itu malah nabrakin ayat-ayat Quran. Lah kalau kita itu nabrakin nggak mau dan kita berpaling dari ayat-ayat itu, dianggap apa oleh Allah Ta'ala? Dianggap apa coba? Dianggap kafir. Iya benar. Ati Allah wa Rasul. Kita masuknya apa? Fa in tawallau. Jika berpaling. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Astagfirullahaladzim. Kita harus belajar dari situ. Allah menyebutnya kafir. Orang yang menutup. Nah, ini kan harus belajar. Oh, berarti benar kalau ada seseorang atau ayat Quran kita tahu, amalkan satu persatu. Satu kata ayat aja amalkan, walaupun itu sebenarnya susah. Benar. Nah, ini sehingga kita dengan tidak sadar kita melakukan perlakuan-perlakuan yang akhirnya dengan kedewasaan kita berani dengan orang tua melawan, orang tua memberikan nasihat nggak cocok dengan prinsip kita, kita kaku dan sebagainya. Kan akhirnya malah jadi salah nantinya. Akhirnya orang tua dengan anak bareng-barengan dulu-duluan masuk neraka.